Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat lahir dan batin adalah puncak pencapaian. Ketika di dalam daerah kewalian sufi, mengalami fana dan jazbah, orang sufi melupakan dan membuang segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak inginkan surga dan tidak takutkan neraka. Dosa dan pahala sama saja bagi mereka. Mereka menafikan perbuatan diri mereka dan menisbatkannya kepada perbuatan Tuhan. Mereka tidak beristighfar di atas kesalahan yang terjadi pada mereka. Bagi mereka, istighfar menunjukkan mereka mendakwa diri mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Mengaku diri berkuasa lebih berat daripada dosa itu sendiri. Bagi mereka segala daya dan upaya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka, daya dan upaya mereka, kehendak mereka, perbuatan mereka dan segala-galanya. Oleh itu mereka menerima apa saja yang datang pada mereka dengan ridho. Mereka membuang ikhtiar memilih. Bagi mereka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengadakan pilihan dan mereka menerima pilihan Tuhan itu. Mereka menukarkan kehendak diri mereka kepada kehendak Tuhan. Apa saja yang mendatangi mereka adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak menghindari bahaya yang sampai kepada mereka. Mereka tidak bergembira dengan nikmat dan tidak berduka cita dengan bala bencana. Nikmat dan bala berjalan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kudrat dan iradatnya. Jika sesuatu itu ada pada iradatnya, maka kudratnya melaksanakannya. Tidak ada siapapun yang ikut campur dalam urusannya. Sesungguhnya maha hebat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hati orang sufi. Sufi sanggup membelakangi surga demi wajah kekasihnya. Sufi sanggup masuk neraka jika itulah jalan untuk sampai kepada kekasihnya. Sufi sanggup menantang maut jika maut menghalanginya menemui kekasihnya. Sekiranya benar ada orang yang sanggup mengarungi lautan api karena kekasih, maka sufilah orangnya. Layaklah sufi itu mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan. Suasana perlindungan dan penjagaan secara langsung dari Tuhan itulah yang dimaksudkan sebagai kewalian. Al-Waliyu, yang maha melindungi, memayungi wali-walinya dengan penjagaan dan perlindungan. Jazbah, fana dan baka bukanlah kewalian yang sebenarnya. Itu semua hanyalah fenomena yang sering muncul pada orang yang dipayungi oleh al-waliyu, atau orang yang berada dalam daerah kewalian, terutamanya kewalian sufi. Tanpa fenomena demikian kewalian tetap wujud. Sebagian sufi kekal dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi majsub terus-menerus sehingga ke akhir hayatnya. Golongan ini merupakan golongan wali yang tidak mempunyai tugas kekhalifahan. Kewalian mereka hanya untuk diri mereka sendiri, berguna bagi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak berguna bagi hubungan sesama manusia, walaupun kehadiran wali yang majsub itu berguna pada masyarakat untuk mengingatkan orang umum agar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpancar dari mereka bisa menyadarkan orang-orang yang mempunyai hati tetapi terhijab oleh kelalaian. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlahir pada kewalian sufi menjadi magnet menarik hati orang lain untuk melihat kepada Tuhan dan meninggalkan perkara yang melalaikan. Sufi yang dipilih untuk menanggung sesuatu tugas di dalam masyarakat akan ditarik pada jalan mahabbah. Ketika di dalam daerah kewalian sufi, jazbah menghancurkan secara mudah sifat-sifat yang tercela pada diri mereka dan dimasukkan keupayaan sifat-sifat yang terpuji supaya sifat demikian menjadi kepribadian mereka. Mereka menjadi orang yang bersifat baik, bukan orang yang berusaha menjadi baik. Mereka menjadi ikhlas secara spontan bukan yang berperang melawan riak untuk mempertahankan ikhlas. Apabila mereka keluar dari daerah kewalian sufi dan dimasukkan ke dalam daerah kewalian cara kenabian, mereka masuk dengan ada persediaan segala keupayaan yang baik untuk menanggung bebas tugas yang akan diberikan kepada mereka kelak. Pada jalan mahabbah segala bakat dan keupayaan mereka digilapkan bagi melengkapkan kewalian kepada derajat khalifah yang layak memikul beban tugas khusus. Jalan mahabbah bermula selepas kefanaan,
yaitu dari baka menuju pada kesadaran sepenuhnya karena sebelum memperolehi semula kesadaran keinsanan mereka tidak layak menjadi khalifah Allah yang mengurusi hal ihwal orang umum. Apabila meninggalkan kefanaan dan masuk pada kebakaan dan kesadaran keinsanan sudah mula kembali, wali yang lebih matang itu dapat melihat perbedaan di antara Tuhan dengan makhluk, baik dengan jahat dan benar dengan salah. Pada peringkat permulaan menyaksikan perbedaan wali itu masih mempunyai sikap bertolak belakang dengan sesuatu yang salah dan tidak benar. Walaupun kesalahan diakui wujud, namun mereka tidak bertindak memperbaiki kesalahan tersebut. Pada peringkat ini mereka lebih banyak menyendiri dan enggan mencampuri urusan orang lain. Walaupun mereka sudah bisa melihat perbedaan di antara Tuhan dengan makhluk, namun mereka masih merasakan makhluk itu satu wajah atau aspek ketuhanan atau hak Tuhan, bukan ciptaan yang terpisah sepenuhnya dari Tuhan. Jalan Mahaba adalah tol di antara jalan kesufian dengan jalan kenabian. Fana dan baka ada dalam daerah kewalian sufi. Peralihan dari baka pada kesadaran keinsanan ada pada jalan Mahaba. Bila kesadaran keinsanan kembali sepenuhnya sufi tadi masuk kepada jalan kenabian, perjalanannya menjadi lengkap. Dia sudah kembali kepada tempat bermulanya dan bulatan perjalanan kerohaniannya bercantum dan dia sudah boleh menanggung tugas kekhalifahan. Orang yang sampai kepada daerah khalifah ini menjadi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadi salinan kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peringkat akhir ini mereka sudah berupaya membuat perbedaan sepenuhnya. Pegangan mereka juga berubah. Tuhan adalah Tuhan dan hamba adalah hamba. Baik adalah baik dan jahat adalah jahat. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Tidak ada bertolak belakang lagi. Batasannya sangat jelas. Sufi itu pun bertaubat dari pegangannya yang dulu. Kini mereka rindukan akhirat, inginkan surga dan takutkan neraka. Wali yang menyempurnakan perjalanannya, dan sampai kepada daerah kekhalifahannya, bertanggung jawab membersihkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pencemaran dan kesamaran. Yang benar adalah jelas dan jalan pada kebenaran juga jelas. Yang salah adalah jelas dan jelas kepada kesalahan juga jelas. Wali yang bertaraf khalifah, mampu menguraikan ucapan-ucapan ganjil yang muncul dalam daerah kewalian sufi. Nabi adalah umpama titik awal yang tampaknya tidak mungkin dilukiskan huruf. Wali-wali sufi adalah titik-titik yang membentuk garis lengkung. Titik Nabi dan titik-titik wali sufi membentuk huruf Nun. Walaupun garis lengkung itu panjang, tetapi ia tidak bercantum dengan titik awal. Oleh itu terdapat perbedaan di antara garis lengkung dengan titik awal. Wali pada jalan kenabian yaitu khalifah kerohanian adalah pencantum garis lengkung kewalian sufi dengan titik awal kenabian. Khalifah memahami suasana kewalian sufi dan mampu membawa mereka kepada jalan kenabian. Khalifah menjadi penterjemah perkataan wali dan penegak perkataan Nabi. Kekusutan pada jalan kewalian sufi diuraikan oleh Khalifah. Kebenaran pada jalan kenabian diperjuangkan oleh Khalifah. Dari masa ke masa Tuhan menzahirkan Khalifahnya untuk memperjuangkan jalan kenabian dan melindungi wali-wali yang tenggelam dalam jazbah, fana dan baka. Kebenaran sejati seperti yang ditemui oleh para khalifah, berada dalam syariat yang lengkap, yang menggabungkan syariat lahir dengan syariat batin. Orang yang memasuki jalan sufi, sangat mementingkan syariat batin hingga biasa terjadi ada di kalangan mereka, yang tidak mengamalkan sebagian besar syariat lahir terutamanya yang melibatkan hubungan sesama manusia. Mereka yang tidak memasuki jalan sufi pula, mementingkan syariat lahir, hingga kebanyakan penilaian dibuat berdasarkan perbuatan lahir dan mengabaikan amalan hati. Khalifah Allah mengetahui bahwa kebenaran terletak pada paduan kedua syariat tersebut. Syariat lahir adalah peraturan agama, seperti yang dibicarakan oleh ilmu fikih. Syariat batin adalah amalan hati seperti yang dibicarakan oleh ilmu tasawuf. Keislaman seseorang dikenal melalui syariat lahir. Syariat lahir yang membedakan orang Islam dengan orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan kaum Thaqif, yang mau dikecualikan dari sholat 5 waktu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kabilah, yang enggan mengeluarkan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak tegas,
terhadap orang yang menolak syariat lahir, dan mereka sangat waspada terhadap orang diketahui meninggalkan syariat batin. Orang yang menolak syariat lahir karena ingkar adalah kufur. Orang yang membuang syariat batin adalah munafik. Syariat lahir berhubung dengan amalan Islam, syariat batin berhubungan dengan amalan hati yaitu iman. Al-Quran menggabungkan iman dengan Islam, amal salih, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat 25, Surah Al-Baqarah. Al-Quran juga menggesa supaya berlaku keras menghadapi kekufuran dan kemunafikan. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka. Dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 9, Surah At-Tahrim. Ketaatan kepada syariat lahir dan syariat batin, diperlukan bagi mengelakkan dari terjatuh ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Tidak seharusnya dipisahkan kedua-dua aspek syariat itu. Latihan kesufian haruslah ditujukan ke arah memudahkan seseorang melakukan seperti yang diajarkan oleh syariat. Tujuan utama latihan kesufian adalah untuk melahirkan keikhlasan secara spontan. 3 bagian penting di dalam syariat adalah iman, amal dan niat yang ikhlas. Tarekat kesufian sangat berkesan di dalam memupuk keikhlasan. Ketika melalui peringkat fana, sifat-sifat buruk rontok tertanggal dan sifat ikhlas menjadi ganti. Setelah keluar dari kefanaan, sifat ikhlas itu menjadi kepribadian. Orang sufi tidak perlu lagi membentuk keikhlasan dalam beramal, karena ikhlas sudah menjadi spontan pada setiap amalannya. Apabila ikhlas sudah menjadi kepribadian seseorang, barulah dia mencapai ridho. Ikhlas dan ridho tidak berpisah. Orang yang ikhlas dalam amalnya dan ridho dengan hukum, serta peraturan Tuhan, itulah yang memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling baik di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak menjalani tarekat sufi, mendapati sukar untuk mempertahankan keikhlasan. Rangsangan yang mau merusak keikhlasan itu selalu saja mendatanginya. Rasa ujub dan riak selalu masuk ke dalam hatinya untuk menghalau ikhlas keluar. Dia mesti memelihara hatinya, agar musuh-musuh ikhlas itu tidak dapat masuk ke kerajaan hatinya. Perjuangan dalam jiwa itu sering menimbulkan kegelisahan, dan suasana jiwa yang tenang sukar diperoleh, karena selalu terjadi perang di dalam tubuhnya, dan ikhlas yang muncul dari paksaan bersifat tidak kekal. Jika iman dan amal boleh diperoleh melalui ketaatan pada peraturan syariat, ikhlas yang menjadi intisari iman, dan amal itu pula mudah diperoleh melalui suluk para sufi. Tanpa melalui perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukarlah untuk mencapai keikhlasan yang sebenarnya, ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, dalam gerak dan diam, yang lahir secara spontan bukan secara paksaan. Ikhlas yang demikian lahir setelah dibuat penafian terhadap semua jenis Tuhan-Tuhan yang di dalam dan di luar diri, kemudian masuk kepada fana dan baka. Dengan cara yang demikian seseorang itu masuk kepada makam kewalian yang khusus. Wali peringkat khusus, melakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena muslihat diri sendiri, sebab dirinya sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali tersebut tidak perlu menyucikan niat untuk memperoleh ikhlas, karena niatnya telah disucikan tatkala dia mengorbankan segala kepentingan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan dia masuk kepada kefanaan dan kebakaan. Orang yang ada kesadaran terhadap dirinya, secara umumnya melakukan sesuatu dengan mengambil kira kepentingan diri, secara disadari atau tidak. Bila rasa kasih ke diri sendiri lenyap, diganti dengan rasa kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang dibuat adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dia sengaja memperhatikan niat dan perbuatan amalnya ataupun tidak. Orang yang sudah ada keputusan sejak awal-awal mula bahwa segala-galanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak perlu lagi memperjelaskan niatnya. Tetapi orang yang masih ada pilihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk diri sendiri, atau untuk sebab yang lain, perlulah memperjelas niatnya. Orang yang tidak mengikuti jalan kesufian, biasanya memperoleh kebenaran secara ilmiah semata-mata. Dan mereka juga memerlukan mujahadah dalam mengerjakan peraturan syariat.
Kebenaran yang diketahui secara ilmiah itu dapat disaksikan oleh orang yang mengikuti tarekat sufi. Apa yang diketahui secara ilmiah dialami sendiri oleh orang sufi secara kerohanian. Pekerjaan syariat yang sukar dilakukan oleh orang biasa, menjadi mudah bagi orang yang dilatih secara kesufian. Oleh sebab itu apabila orang sufi sampai kepada makam penetapan, keyakinannya sudah sangat teguh. Tanda orang sufi sampai kepada hakul yakin adalah, apabila kebenaran yang dibukakan kepadanya, keseluruhannya sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada perbedaan walaupun sedikit, itu tandanya sufi itu belum sampai kepada kebenaran hakiki. Sufi tersebut belum terlepas sepenuhnya dari kesan mabuk. Setelah dia melepas kesan mabuk sepenuhnya, dia akan menjadi khalifah kepada dirinya sendiri. Dia mampu mengurusi hal ihwal dirinya, dan menguasai penuh terminal perhentiannya. Berselisih dengan syariat adalah tanda nyata yang seseorang sufi masih dalam pencarian, dan belum menemui kebenaran hakiki. Ada segolongan sufi beranggapan bahwa syariat hanyalah kulit dan isinya adalah hakikat. Anggapan yang demikian menunjukkan bahwa sufi berkenaan tidak memperolehi pengalaman kerohanian yang benar. Sufi yang masuk kepada pengalaman kerohanian yang benar, tidak pernah mengeluarkan kenyataan yang demikian.